warga kerajaan, welcome to Rock Surabaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami, welcome to Rock Family. Tak terasa kita sudah berada di minggu terakhir di tahun ini, dan penyertaan Tuhanlah yang membawa kita ke penghujung tahun 2020. Hari ini adalah hari yang baik untuk merenungkan apa saja yang telah terjadi sepanjang tahun ini. Banyak dari kita yang berkata, tidak banyak hal yang saya lakukan karena adanya pandemi. Dan mungkin banyak dari kita juga yang bertanya, mengapa suatu hal dapat terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat dalam segala keadaan. Dan marilah kita belajar untuk menundukkan diri di bawah kedaulatannya yang ajaib. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Rubin Adi Abraham. Beliau adalah Gembala Senior GBI Betel Bandung dan Ketua Umum Badan Pekerja Harian GBI. Ibadah ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara diharapkan dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar perjamuan kudus dapat berjalan dengan baik. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ikuti podcast Kingdom Insight edisi spesial akhir tahun bersama Pastor Timotius Arifin di YouTube channel Rock Surabaya. Selasa pukul 19.30. Ibadah tutup tahun sekota GBI Rock Surabaya akan diadakan di YouTube channel Rock Surabaya pada 31 Desember pukul 22.30. Kami juga mengajak jemaat untuk berdoa dan berpuasa pada tanggal 1 hingga 21 Januari 2021. Panduan doa puasa bersama dapat dilihat di sosial media Rock Surabaya. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut ini. Sebelum kita memulai ibadah minggu ini, mari kita saksikan video Suara Gembala. Shalom semua warga kerajaan. Pada minggu terakhir kita menutup tahun 2020. Saya ingatkan kita masih yaitu dalam satu tema tentang advancing. Karena itu saya mengulangi lagi ayat pokok kita. Seorang raja akan memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Dan para pemimpin akan hidup di dalam keadilan itu. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya saudaraku tidak ada lain raja itu cuma satu. Yaitu Kristus. The Son of God. Yang baru kita rayakan kelahirannya di bumi. Dan rencana Allah tidak pernah berubah. He want to dwell among his people. Among men. Mau tinggal di antara manusia. Kita akan masuk nanti kedatangan Kristus dan kerajaan 1000 tahun. Tetapi saya masih ingatkan pada saudara tahun depan. Tuhan memberikan satu tema yaitu the year of reproduction. Kita perlu sedikit koreksi. Kejadian 1 ayat 26 itu bukan beranak cucu, tetapi be fruitful and multiply. Berbuahlah dan berlipat gandalah. Kalau beranak cucu berarti Bapak Pendeta Frankie dan saya tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi di sini to be reproductive, menghasilkan Frankie baru, Timotius yang DNA-nya sama. Seperti Rasul Paulus, dia bahkan tidak menikah. But he is very fruitful. Bahkan Kristus pun tidak menikah, bukan? Tetapi yang saya mau ingatkan adalah menjadi seseorang yang menjadi tempat perlindungan terhadap angin ribut, terhadap angin sakal, kemudian seperti sungai, yaitu yang membasahi tanah-tanah kering dan seperti batu karang. Ya, batu karang yang rock di tengah-tengah tempat yang padang belantara, padang pasir. Artinya untuk menjadi berkat, saudara harus berada di epicentrum daripada gempa, saudara harus berada di eye of the angin sakal itu, dan saudara harus berada di tanah kering dan juga ada di padang belantara. Mau jadi pemimpin semacam itu? Karena itulah ketika Tuhan memanggil saya untuk pergi ke Bali tahun 1989, saya menyerahkan diri saya dan membiarkan sungai. Kita bukan sungai itu, Roh Kudus yang di dalam kita. Pergi ke tempat-tempat kering. Dan kita advancing, pergi ke Bali Utara. Banyak tantangan. Pergi ke yaitu pulau berikutnya. Saya dipanggil menjadi island hopper. Saya pergi
ketika pergi ke Pulau Lombok. Saudara, kita ditentang dengan semua rekan-rekan kita. Dan saya masih ingat hari itu ketika pembimas Kristen waktu itu Pak Nyoman datang dengan wajah seperti ini. Saudara. Dia marah sekali karena dia dengar saya ngajarkan sesat dan mau bikin gereja palsu dan sebagainya. Dan hari itu saya ingat bagaimana tanda dan mujizat menyertai pengabaran Injil. Saya beritakan tentang Yesus. Dan di situ ada seorang ibu ya yang dalam keadaan lumpuh ya. Dia sulit sekali, berjalan pun sulit. Dia makan setiap hari itu kura-kura kecil, malah jalannya kayak kura-kura. Tapi atas nama Yesus, ibu itu jalan bahkan berlari. Pak Nyoman berdiri ke sebab apa? Itu keluarga dari istrinya. Jadi saya tidak usah ngomong banyak. Tanda dan heran menyertai perkabaran Injil. Come on, advancing the kingdom. Tanda dan mujizat. Tempatkan dirimu di tempat saudaraku, di mana ada keributan, kesukaran. Dan saya masih ingat ketika tahun 2000 terjadi kerusuhan di Mataram, justru terjadi terobosan luar biasa. It will happen again dalam nama Yesus. Come on, reproduction in Jesus name. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah. Saya mengerti karena oleh pandemi COVID segala sesuatu berubah dengan begitu luar biasa. Tetapi kita sampai di penghujung daripada tahun ini di dalam anugerahnya dengan penyertaannya dan tidak kurang sesuatu apapun juga. Jika ada di antara kita yang saat ini masih bergumul akan sesuatu dan lain hal, hendaklah kita tetap percaya akan penyertaan, kebaikan dan pembelaannya ada bagi kita semua. Karena di mana bulan Desember ini kita merayakan kelahirannya, kita juga diingatkan kembali akan kasih-Nya yang begitu hebat, begitu dahsyat buat kita semua. Karena itu saya percaya oleh berkat kemurahan-Nya dan oleh berkat kerajaan-Nya, penyertaan-Nya yang hebat akan terus ada dalam kehidupan kita, dan kita akan mengakhiri tahun 2020 ini dengan kuat dan memasuki tahun 2021, the year of reproduction, dengan penyertaan-Nya yang tidak berkesudahan. Kami mengucapkan Joyful Christmas 2020 and Blessed New Year 2021. Tuhan Yesus memberkati. Demikian suara gembala. Ibadah akan segera dimulai. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Persiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hari hamba-Mu ya Tuhan, supaya boleh berbuah di hati kami. Ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu, yang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Merry Christmas Jemaat Surah Surabaya. Haleluya. Mari kita bawa pujian kita menghadap kepada tahta Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Haleluya. Besar nama-Mu dan layak dipuji Tuhan, berkuasa selama-lamanya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Yes.
datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Engkau besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian hanya untuk-Mu nama Tuhan. Haleluya. Oh, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Oh, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Oh, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Mari angkat tangan kita sama-sama saudara. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, Engkau luar biasa Tuhan. Gloria. Allah kita luar biasa. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu.
hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Segenap hati kami serahkan kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih. Saat ini Tuhan kami menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Tercurah atas setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti eman kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
arti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari saat ini datang dengan penuh cinta di hadapan Tuhan, mengucapkan terima kasih Bapa, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti. Terima kasih. Kami hampir menyelesaikan tahun ini Tuhan. Kami percaya kami tetap berjalan bersama dengan pimpinan Tuhan. Dan semua karena kemurahan kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bersyukur, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau yang pimpin Terima sepanjang jalan kami, sepanjang musim buat penyertaan. bersama-Mu Tuhan. Damai sejahtera melingkupi setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami, anak-anak masyarakat. Oh sangat baik bagi kami. Glory. Mari angkat tinggi tanganmu, katakan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari sama-sama berkata di hadapan Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat hadirat Tuhan. Tiba saatnya telinga kami mau mendengar kebenaran-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI Rock Surabaya yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah ini. Saya tentu berterima kasih kepada
Bapak Pendeta Timotius Arifin, dan juga Bapak Pendeta Daniel Januar yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa membagikan firman Tuhan. Saudara, kita berada pada minggu yang terakhir di tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Saya tahu bahwa tantangan yang kita hadapi belum usai, tetapi saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perbuatan gagah perkasa karena Dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Dengan Allah kita akan berkemenangan. Karena itu saya akan menyampaikan firman pada hari ini dengan judul penyertaan Tuhan. Saudara sekalian, tahun 2020 ini merupakan tahun yang sulit. Tahun yang boleh dikatakan sebagai masa padang gurun. Karena COVID-19 telah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Jutaan orang telah terpapar dan jutaan orang juga telah meninggal dunia. Ini menimbulkan masalah, bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi. Bahkan banyak rumah tangga mengalami krisis karena angka perceraian meningkat, angka kekerasan dalam rumah tangga pun makin tinggi. Tetapi pada masa padang gurun ini ada satu kunci yang kita harus pahami untuk kita bisa menang, yaitu kalau kita menyadari kehadiran Tuhan Sang Immanuel itu di dalam kehidupan kita. Sebab masa padang gurun sebetulnya bisa menjadi masa kita mengalami Tuhan. Seperti orang Israel ketika ada di padang gurun, justru mereka bisa melihat penyertaan Tuhan yang sangat jelas. Bahkan kasat mata lewat tiang awan dan tiang api. Bahkan Tuhan setiap hari memberikan mana, roti dari sorga, sehingga mereka tidak pernah kelaparan. Kemenangan Tuhan juga berikan di tengah peperangan melawan musuh-musuhnya. Sehingga orang yang taat akhirnya bisa masuk pada tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Nah, kalau saya baca dalam Alkitab, ada seorang nabi yang bernama Yesaya yang pernah bernubuat bahwa Israel bagian selatan yang dikenal dengan kerajaan Yehuda akan mengalami masa yang suram, ditindas oleh bangsa Asyur. Tetapi di tengah kesulitan itu ternyata Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Dan itulah yang dicatat di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 dan selanjutnya. Saya akan bacakan ini untuk saudara. Demikian bunyinya. Yesaya 8 ayat 23, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Tuhan berjanji melalui nabinya di tengah kesulitan akan ada sorak sukacita kemenangan karena Tuhan yang hadir akan memberikan pertolongan kepada mereka. Tuhan juga memberikan tanda bahwa Dia memang akan menolong mereka. Itu yang dicatat di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ketika seorang perempuan muda melahirkan anak yang diberi nama Immanuel, itu adalah tandanya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan secara jasmani kepada orang Israel Selatan, bangsa Yehuda, sehingga mereka akan menang atas musuhnya. Ternyata ayat ini di dalam perjanjian baru dikutip oleh Matius. Karena dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23 dikatakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Kalau Tuhan telah memberikan janji kemenangan secara jasmaniah kepada orang Israel,
Maka dalam perjanjian baru Tuhan juga memberikan janji kemenangan secara rohaniah kepada umat yang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, Sang Immanuel itu. Ketika kita sungguh-sungguh taat kepada Dia, ada kebebasan rohani bahkan hidup kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dari sini saya melihat bahwa kehadiran Sang Immanuel telah membawa harapan kemenangan yang luar biasa bagi kita. Seperti orang yang membawa pelita di tengah lorong yang gelap, cahaya lampu sekecil apapun tetap memberikan harapan bagi dia bahwa sehabis gelap terbitlah terang. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang seorang profesor yang melakukan percobaan. Dia mengambil sebuah wadah yang cukup besar, mengisinya dengan air dan kemudian melemparkan seekor tikus ke dalamnya dan dia matikan seluruh lampu di dalam ruangan tersebut. Dan dia amati apa yang terjadi dengan tikus itu. Tikus berusaha untuk berenang-renang tetapi karena tidak ada cahaya lampu sama sekali, gelap gulita. Rupanya tikus putus asa dan hanya dalam beberapa menit dia mati, saudara sekalian. Tetapi kemudian profesor ini mengambil seekor tikus yang lain dan juga melemparkan ke dalam kolam air ini. Tetapi dia menyalakan semua lampu di ruangan itu. Dan ternyata keesokan harinya tikus ini masih bisa bertahan berenang-renang setelah 36 jam. Mengapa demikian? Rupanya tikus pertama di tengah kegelapan putus asa sehingga akhirnya dia cepat mati. Tapi yang kedua melihat terang, ada pengharapan, dia bisa bertahan. Tikus saja perlu pengharapan, apalagi kita manusia. Jadi di tengah kesulitan yang ada ketika kita sadar, Immanuel, Tuhan beserta dengan saudara, engkau akan tetap kuat, engkau bisa bertahan, bahkan engkau bisa lebih daripada orang yang menang. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Saya teringat ada seorang jemaat yang saya layani, saudara sekalian, yang terkena COVID dan kondisinya makin parah. Pada minggu ketiga, adiknya berkata, dia sudah putus asa. Dia udah bilang, udah mati saja, mati saja. Saya kemudian mengirimkan pesan melalui voice message karena dia akan berada di ICU, di ruang isolasi, sendirian. Saudara sekalian. Dan kemudian dia mulai mendengar voice message yang saya sampaikan. Saya bacakan Mazmur 23 ayat 1-6. Dan ada kalimat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Saya bilang Tuhan hadir di ruangan rumah sakit ini. Tuhan hadir dan melihat engkau. Jangan putus asa, menyembah Tuhan. Dan berjanji, aku akan menjadi saksi kalau aku disembuhkan oleh Tuhan. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan aku akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Hari ke-48, dia bisa keluar dari rumah sakit. Dan sekarang sehat, sembuh. Karena apa? Dia masih punya pengharapan. Intinya, karena dia sadar Tuhan menyertai. Saudara, ada seorang yang bernama Albert Schweitzer. Dia adalah seorang teolog, tapi dia kemudian ingin membaktikan diri menjadi misionaris ke Afrika. Dan dia berpikir saya akan lebih efektif kalau saya bisa menjadi dokter. Sehingga saya bisa mengobati orang sambil memberitakan kabar baik. Karena itulah dia belajar lagi ilmu kedokteran sampai lulus. Dan dia kemudian pergi ke Afrika puluhan tahun di sana. Mengobati orang-orang sambil memberitakan kabar baik. Akhirnya dia mendapatkan hadiah Nobel perdamaian karena jasa-jasanya. Tetapi saudara, di Afrika dia mengalami banyak sekali tantangan. Dihadang oleh binatang buas. Beberapa kali hampir mati karena penyakit menular. Ada orang-orang jahat yang berusaha membunuh dia. Satu kali seorang tanya kepada dia, Albert, apa yang menyebabkan engkau bisa bertahan puluhan tahun di Afrika, di tempat yang tidak nyaman ini? Albert berkata, karena Tuhan pernah janji kepada saya. Oh ya? Dia pernah janji apa? Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena saya percaya Tuhan menyertai saya selamanya. Aku tidak takut karena pasti ada kemenangan yang Tuhan berikan. Tahukah saudara bahwa Tuhan juga menyertai saudara pada hari-hari ini di tengah kesulitan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat
yang dikasihinya. Nah, jika kita sadar bahwa Allah itu adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita, maka ada 3 hal yang kita perlu yakini. Yang pertama, ada jalan keluar di tengah kesulitan. Ayat 23 berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Saudara, himpitan kesulitan itu dialami oleh semua orang. Tapi tahukah saudara, cara pandang kita terhadap masalah jauh lebih penting dari berapa besarnya masalah itu sendiri. Sebab kalau kita punya sikap dan cara pandang yang tepat, kita akan teguh. Tapi kalau sikap dan cara pandang kita salah, kita akan runtuh. Alkitab berkata, tak selamanya akan ada kesukaran atau kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau hari ini saudara mengalami kesulitan, katakan dengan iman, this too shall pass. Semua ini akan berlalu. Badai boleh datang, tapi badai pasti akan berlalu. Sehabis hujan ada pelangi yang berseri. Di balik awan ada mentari yang menanti. Percayalah, tough time never lasts, but tough people do. Masa yang sulit tidak akan pernah bertahan. Yang bertahan hanyalah orang-orang yang ulet. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Ada jalan keluar, ada solusi ketika saudara menghadapi masalah kalau engkau minta penyertaan Tuhan. Tapi saudara perlu tahu bahwa penyertaan Tuhan tidak berarti kita tidak akan pernah menghadapi masalah. Jalan kehidupan kita akan selalu rata dan lancar. Tidak demikian. Ingat ke saudara, pada waktu Yesus akan dilahirkan, Yusuf dan Maria mengalami kesulitan. Tidak ada penginapan yang terbuka untuk mereka. Padahal Maria akan segera melahirkan. Tapi bagaimanapun juga Tuhan memberikan jalan keluar. Walaupun tempatnya hanyalah kandang yang hina. Tapi mereka bersuka cita karena juru selamat sudah lahir. Penyertaan Tuhan tidak berarti saudara akan selalu menginap di hotel bintang 5, melahirkan di rumah sakit fasilitas bintang 5, kita menjadi orang yang kaya raya. Tidak demikian. Penyertaan Tuhan itu bisa berarti kesederhanaan. Yusuf dan Maria sederhana sekali. Mereka berada di kandang Bethlehem, tapi hati mereka penuh dengan sukacita karena Yesus telah lahir. Lebih baik hidup sederhana tapi rukun dan memuliakan Tuhan daripada kaya raya tapi berantem setiap hari. Saudara, minta Tuhan hadir selalu di dalam kehidupan kita. Kesulitan tidak hanya berakhir di sana. Herodes kemudian yang mendengar bahwa raja itu lahir ingin membunuh dia. Dan melalui petunjuk Tuhan, Yusuf dan Maria harus melarikan diri ke Mesir. Dan bagi seorang tukang kayu sederhana, dari mana mereka punya uang yang banyak untuk istilahnya pindah ke luar negeri. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Dia mengutus terlebih dahulu orang Majus yang membawa persembahan yang berharga, emas, kemenyan, dan mur. Dan dengan persembahan yang berharga itu, mereka punya cukup dana untuk bisa pindah ke Mesir dan terpelihara daripada ancaman Herodes sampai Herodesnya mati. Percayalah saudaraku, mengikut Yesus bukannya tanpa tantangan, tapi Tuhan selalu akan menyertai saudara. Dan tetap akan ada kemenangan. Lagi pula kesulitan seringkali mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Yaitu keuletan yang akan membuat kita lebih daripada pemenang. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya teringat ada seorang yang bernama Max Lucado. Dia adalah seorang penulis buku rohani yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Ada 50 judul buku lebih yang telah dia tulis dan telah terjual lebih dari 28 juta kopi. Tapi tahukah saudara, ketika dia pertama kali
ingin menerbitkan buku yang pertama, bukunya itu ditolak oleh penerbit. Dia bawa kepada penerbit yang lain, ditolak juga. Dan saudara tahu berapa kali dia mengalami penolakan dari penerbit buku? 35 kali. Tapi karena dia bertekun, akhirnya bukunya bisa dicetak. Dan ternyata larisnya luar biasa. Kalau dia berkata, udahlah saya memang gak bakat. Dia gak akan ngalami perkara yang baik. Karena itu di tengah kesulitan, tetap ulet. Kesulitan bila diimani dan dihadapi dengan ketekunan akan menyebabkan saudara mendapatkan perkara yang lebih indah. Saya juga pernah membaca kisah seorang yang bernama Julio Iglesias dari Spanyol. Dia punya cita-cita menjadi pemain sepak bola dan akan bermain memperkuat kesebelasan Real Madrid. Tapi satu kali dia mengalami kecelakaan di kendaraannya dan dia patah kaki dan harus dirawat lebih kurang 2 tahun. Walaupun dia sembuh, dia tidak bisa jadi pemain sepak bola lagi tentunya. Tetapi pada masa sulit semacam itu, dia mulai belajar menyanyikan lagu-lagu. Dan akhirnya dia mulai beralih profesi. Bukan menjadi pesepak bola, tetapi menjadi penyanyi. Dan tahukah saudara, di era 1980-an, Julio Iglesias mendapatkan julukan sebagai penyanyi Latin yang paling terkenal di seluruh dunia karena dia berhasil menjual lebih dari 300 juta keping album kepada para penggemarnya. Saya yakin kesulitan saudara bisa beragam. Tetapi kalau kita yakin Tuhan beserta dengan kita, maka akan ada kemenangan. Yang kedua, kalau kita sadar Allah beserta dengan kita, maka ada masa depan yang penuh pengharapan yang akan kita miliki. Yesaya pasal 8 ayat 23b berkata, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan. Pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat firman berkata, mereka direndahkan, tapi kemudian akan dimuliakan. Mereka berada dalam gelap, kesuraman, tapi mereka akan mendapatkan terang. Artinya apa? Seburuk apapun masa lalu kita, ketika kita percaya Tuhan menyertai kita, ada masa depan yang lebih indah. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara baca dalam Alkitab, khususnya dalam 1 Tawari 4, ada kisah seorang yang bernama Yabes. Yabes itu artinya man of sorrow, orang yang penuh dengan penderitaan. Karena ibunya menderita ketika dia dilahirkan. Ini nama yang gak bagus. Ini nama berupa kutukan. Tetapi di ayat 10, apa yang dilakukan oleh Yabes? Dia berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia berdoa dan Allah senang dengan orang-orang yang meminta perkara-perkara besar dari dia dan Allah akan mengabulkannya. Saudara, bagaimana caranya manusia biasa bisa mencapai hal yang luar biasa? Bila dia punya tekad yang besar dan dia mendapatkan anugerah penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara sekalian, saya pernah mendengar kisah dari Melbourne tentang seorang yang bernama Nick Vujicic yang lahir tanpa lengan dan tanpa kaki. Dan dia begitu kecewa dengan keadaannya itu sehingga dia mau bunuh diri. Sampai satu kali dia sadar kalau dia lahir di bumi ini tentu Tuhan punya rencana di dalam kehidupannya. Akhirnya dia mulai bertumbuh secara rohani. Sekarang dia menjadi motivator, menjadi penginjil yang memberikan berita tentang pengharapan bagi banyak orang. Bahwa masih ada masa depan cerah bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dia diundang keliling dunia untuk menyampaikan kata-kata motivasi dan firman Tuhan. Dia menikah dan punya 4 orang anak yang sehat sempurna. Karena apa? Ada masa depan cerah. Kalau kita tidak pernah berputus asa karena kita sadar
Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi saudara, seburuk apapun masa lalumu, selalu ada masa depan yang indah yang Tuhan akan berikan kepada saudara di dalam Kristus. Tahukah saudara, di Jepang itu ada sebuah kesenian yang luar biasa yang disebut sebagai kintsugi. Kintsugi adalah sebuah kerajinan tangan yang membuat misalnya ada piring keramik atau gelas keramik yang pecah, itu bisa disambung kembali dan harganya dijual lebih mahal. Karena apa? Ditempel pakai emas. Saya mau katakan, kalau piring itu dijual dalam kondisi belum pecah, harganya murah. Piring dijual kalau kondisinya sudah pecah, nggak ada yang mau beli. Tetapi ketika piring yang pecah itu diangkat oleh ahlinya dan kemudian ditempel menjadi kintsugi, ditempel dengan emas, itu menjadi sesuatu yang lebih mahal. Tuhan sanggup memperbarui kehidupan, bahkan Dia bisa memberikan masa depan yang lebih cerah dan berharga kepada kita sekalian. Karena itu milikilah visi masa depan yang cerah di dalam kehidupan kita. Dan visi tentang masa depan yang lebih baik, itu akan membuat kita bertahan di masa sulit. Fokus jangan kepada masalah, fokus kepada visi yang indah yang Tuhan akan berikan. Saudara, hidup itu harus fokus seperti kamera. Kalau kamera nggak fokus nggak bagus. Saudara juga harus fokus. Fokusnya kepada apa? Tuhan yang menciptakan masa depan yang indah. Milikilah iman di tengah kesulitan. Lebih baik wajah preman tapi hati beriman daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau hatimu kecil, engkau tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara, berjuanglah di tengah tantanganmu. Jangan hanya pandai membuat alasan. Sebab kalau saudara berjuang dengan gigih, engkau akan berkemenangan. Ada yang berkata begini, bila Anda tidak tampan, berusahalah untuk hidup mapan, maka wajah Anda pun akan termaafkan. Artinya kita harus mengembangkan kapasitas kita secara maksimal, sehingga kita memperoleh masa depan yang cerah. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita alami kalau kita sadar Immanuel, Tuhan beserta kita. Ada sukacita dalam kesukaran. Yesaya 9 ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara, kedatangan Tuhan memberikan sukacita. Saudara, Roma 12 ayat yang ke-12 berkata demikian. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau kita sadar Tuhan menyertai kita, ada sukacita dalam hidup kita. Paulus ada dalam penjara. Tapi dalam Filipi 4 ayat 4 dia menulis ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Kok dia bisa bersukacita ketika dia di penjara? Karena sukacita itu adalah pilihan. Saudara, dia memilih untuk tetap bersukacita karena sumbernya adalah Tuhan. Dan orang yang bersukacita di tengah kesukaran, hidupnya akan menjadi kesaksian. Saya pernah ke Inggris, ke istana Buckingham. Dan biasanya cirinya kalau ratu ada di sana, maka bendera akan dipasang penuh. Nah, saudara tahu bahwa sukacita adalah bendera dalam kehidupan Kristen kita. Sehingga kalau orang melihat ada sukacita dalam hidup kita, dia tahu bahwa raja ada di dalam hidup kita. Sehingga orang akhirnya bertanya, kamu lagi susah gini, lagi COVID begini, kok tetap bersyukur, bersukacita, tetap antusias. Dan kita tinggal berkata, karena ada Yesus dalam hidup saya. Dan saudara bisa menjadi duta besar kerajaan Allah, menjadi saksinya. Untuk mewartakan kabar baik kepada orang lain. Karena apa? Sukacita terpancar dalam wajah dan kehidupan saudara. Saya juga yakin bahwa sukacita itu bisa timbul karena tindakan yang mempengaruhi perasaan kita. Kalau saudara lagi murung, bermuram durja, coba ambil tindakan ini. Senyumkan wajah. Senyum di depan kaca. Berkata haleluya, haleluya. Nyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Menyembah Tuhan. Hati saudara akan berubah. Sukai juga humor-humor yang sehat dengan anggota keluarga dan rekan-rekanmu. Milikilah sikap yang optimis, jangan pesimis.
Seperti Yosua dan Kaleb, jangan seperti 10 pengintai. Orang yang pesimis selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Saya ingin ajak saudara melihat sebuah klip pertandingan pingpong. Dan bagaimana orang yang optimis itu bisa mengatasi semua tantangan. You lost. Oh, how does it feel to lose the point, man? What? Oh, yeah. Saudara perhatikan bahwa orang ini lompat-lompat sukacita. Saya pikir karena dia menang, ternyata dia baru memperoleh poin 1, sedangkan lawannya sudah begitu banyak. Karena dia pikir apa? Oh, kalau aku sudah bisa memperoleh angka 1, aku bisa kejar terus sampai aku berhasil. Milikilah optimisme di dalam kehidupan ini, karena Tuhan yang menyertai kita. Dan kalau saudara belajar bersukacita di dalam segala kesesakanmu, ada 3 akibat yang kau dapatkan. Yang pertama, sukacita akan memberikan kekuatan. Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Kalau kita tawar hati ketika menghadapi kesesakan, kecillah kekuatan kita. Tapi kalau kita bersukacita, kemenangan Tuhan akan berikan. Yang kedua, sukacita akan memberikan kesehatan. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imunitas tubuh akan makin kuat ketika kita belajar bersukacita. Dan yang ketiga, orang yang bersukacita akan mendapatkan berkat. Karena Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang benar mana? Gembira dulu baru diberkati atau diberkati dulu baru gembira? Alkitab mengajarkan kita gembira dulu, bersyukur dulu, baru diberkati. Bukannya saudara nggak punya masalah, maka saudara bersyukur. Tapi kalau saudara banyak bersyukur, maka masalahmu akan segera diselesaikan oleh pertolongan Tuhan. Bukannya karena keluarga kita sudah super harmonis, maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, bersukacita, keluarga kita akan jauh lebih harmonis. Karena itu jangan suka ngomel, tapi mari kita belajar bersyukur. Karena Immanuel, Allah beserta kita, maka ada jalan keluar di tengah kesulitan. Maka ada masa depan cerah yang Tuhan akan berikan. Dan karena kita yakin Tuhan menyertai kita, maka ada sukacita di tengah kesukaran. Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan hamba-Mu dapat menyampaikan firman untuk jemaat GBI Rock Surabaya. Tuhan Yesus, di tengah kesulitan yang kami sedang hadapi, baik di tahun 2020 atau memasuki tahun 2021, kami percaya kami adalah orang-orang yang teguh di dalam Tuhan, sehingga kami bisa menceritakan kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan dari satu generasi ke generasi yang lain, sehingga orang-orang dengan karakter Kristus akan muncul. Dan kami yakin kalau Tuhan menyertai kami, ada kekuatan di tengah kesulitan. Ada masa depan cerah yang Tuhan berikan. Ada sukacita di dalam kesukaran. Itu sebabnya biarlah sepanjang tahun yang baru yang segera akan kami masuki, kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan. Dan kalau Engkau selalu bersama dengan kami, seperti tiang awan dan tiang api yang telah memimpin orang Israel, kami yakin kami akan sampai pada tanah perjanjian
yang Tuhan sudah sediakan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dalam beberapa hari ke depan ini kita akan mengakhiri tahun 2020 dan saudara, kita baru saja juga menyelesaikan ibadah online hari Minggu, ibadah raya hari Minggu online yang terakhir di tahun 2020 ini, dan sangat bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudaraku tidak terasa, saudara bayangkan dari sekitar bulan Maret akhir ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, almost 10 months, hampir 10 bulan ini saudara. Kita ada dalam ibadah online dan atas anugerah, kasih karunia dan kemurahannya diawali dari kita benar-benar start from scratch, dan saya melihat tangan Tuhan yang penuh dengan kemurahan menyertai saudaraku sehingga kemudian ibadah online ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik sampai dengan hari ini. Dan bukan hanya lewat ibadah hari Minggu ini, tapi saudara tahu ada program-program yang lain yang ada di dalam YouTube kita, dan saudaraku ada pertumbuhan yang begitu luar biasa, semuanya karena anugerah dan kemurahannya. Dan saudaraku, saya percaya anugerah dan kemurahan dan berkat dan penyertaan yang tidak berkesudahan itu juga ada dalam kehidupan saudara. Mari kita akhiri tahun 2020 ini dengan kuat bersama dengan Dia. Karena saya percaya juga kita mengawalinya bersama dengan Dia. Dan kita akan segera memasuki tahun 2021 yang saudara, kita taruh iman kita dan kita percaya akan lebih baik daripada tahun 2020 yang saya mengerti penuh dengan tantangan, penuh dengan kejutan, dan saya tahu bahkan sampai hari ini masih belum selesai sepenuhnya. Tapi saya percaya saudara, life will be normal again, seperti pesan daripada gembala senior kita yang sudah pernah kita dengar beberapa waktu yang lalu. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada saudara, selamat Natal 2020 ya, joyful, blessed Christmas for every one of you. Saya dan seluruh keluarga dan juga keluarga besar, seluruh pemimpin, pekerja yang ada di GBI Rock Surabaya mengucapkan kepada setiap saudara yang ada di ibadah ini, dan saudaraku siapapun saudara yang menyaksikan, sekali lagi selamat hari Natal yang terberkati, penuh sukacita dan damai sejahtera 2020. Dan saudara, di hari dan di minggu yang terakhir ini juga saudaraku, kita akan kembali masuk bersama-sama, kita akan ada di dalam perjamuan ini. Dan percayalah saudara, ketika kita menaruh iman kita atas apa yang kita lakukan oleh karena perintahnya, maka apa yang menjadi janji-janjinya terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk roti dan anggur sebentar kami mau makan dan minum, penyertaan-Mu bersama dengan kami. Dan biar apa yang kami lakukan ini memperkenan akan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat saudaraku roti bersama-sama dengan saya yang saudara sudah persiapkan di rumah. Demikian kata firman Tuhan, pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buat ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan kematianku. Saudara, karena itu bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian pada malam Dia diserahkan, Dia mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tercurah atas dosa-dosa kita, darah yang menyucikan, darah yang membawa kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi di bawah berkatnya daripada Dia. Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih sekali lagi oleh kemurahan anugerah-Mu, oleh penyertaan kasih-Mu. Engkau membawa kami di penghujung tahun 2020. Di bulan Desember ini, dalam beberapa hari ke depan, kami akan menutup tahun ini. Dan biarlah tetap Tuhan, beberapa hari ke depan ini,
Boleh ada hal-hal yang lebih baik, yang lebih luar biasa, yang kami boleh renungkan oleh karena penyertaan-Mu. Even kami dalam pergumulan, kami tahu kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan terima kasih, kami bersyukur buat Sang Putra yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dan biarlah kiranya juga saya mau berdoa buat saudara yang berulang tahun di bulan Desember ini. Dan angkat tangan saudara yang berulang tahun maupun saudara juga yang sedang anniversary, ulang tahun pernikahan. Angkat tangan saudara. Bapak terima kasih, 1 bulan, 1 tahun Engkau menyertai. Sekali lagi di bulan terakhir ini, bulan Desember ini, bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun dan juga yang sedang merayakan Tuhan anniversary mereka. Biarlah kiranya anugerah-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu lebih lagi memimpin mereka di tahun-tahun kehidupan mereka yang berikutnya. Mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau, menjadi besar di dalam Engkau, berbuah-buah di dalam Engkau, dan mempermuliakan nama-Mu, baik secara pribadi maupun juga di dalam setiap keluarga. Hamba berdoa anggur baru dicurahkan, berkat kerajaan dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat terbaik dari kerajaan surga yang menyertai, menuntun, memimpin, membawa saudara, sehingga apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, hidupmu boleh signifikan, dan di dalamnya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus semua percaya diberkati, ucapkan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah bergabung dan beribadah di GPI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua sudah diberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memerlukan bantuan doa maupun informasi pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di nomor hotline Rock Surabaya. Kami juga mengingatkan Anda agar jangan lupa berkomsel secara online. Karena di masa pandemi ini kita harus tetap setia berkomsel agar kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Anda yang rindu dan belum bergabung dalam komsel dapat menghubungi kami di nomor hotline Rock Surabaya. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Gembala kita Pastor Daniel Yanuar Tanujaya. Jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe sosial media Rock Surabaya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat menyongsong tahun yang baru. Happy Sunday, God bless you all.